Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kali ini kami akan menjelajahi salah satu situs yang bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Museum Sangiran. Museum ini berada di Sragen, Jawa Tengah. Dalam perjalanan kali ini kita akan menemukan berbagai peninggalan penting yang tersimpan di Museum Sangiran, mulai dari fosil manusia purba hingga artefak budaya yang menceritakan tentang perkembangan kehidupan manusia di Nusantara sejak jutaan tahun lalu. Tapi sebelum kita memulai video pada kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sebastianus Arvindaru Putranto dari 10 TP5 nomor absen 29. Saya Naisala Karen Sanjaya dari 10 TP5 nomor absen 24. Saya Michael Jasinagri dari kelas 10 TP5 absen 19. Saya Arsel Advenito dari 10 TP5 nomor absen 2. Selamat menikmati video kami. Sekarang kita sudah tiba di area parkiran Museum Sangiran yang terkenal sebagai situs arkeologi di Indonesia. Dari sini kita akan berjalan menuju bangunan utama Museum Sangiran untuk melihat berbagai peninggalan manusia purba yang telah berusia jutaan tahun. Sekarang kita sudah memasuki kawasan situs Museum Manusia Purba Sangiran. Saat ini kita sudah memasuki salah satu ruangan di Museum Sangiran yang menyimpan banyak sekali artefak bersejarah. Pertama-tama kami dijelaskan tentang tengkorak manusia purba. Selain tentang manusia purba, kita juga dijelaskan tentang situasi di Sangiran pada zaman manusia purba. Pak Sutanto sedang menjelaskan mengenai tengkorak manusia purba, dan yang ditampilkan di sini adalah replikanya karena tengkorak manusia purba sangat sulit ditemukan. Manusia purba telah bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Mereka menggunakan alat-alat dari batu untuk memotong dan berburu hewan. Mereka biasa hidup berkelompok di gua-gua, dan mereka belajar untuk membuat api, untuk memasak dan melindungi diri. Kehidupan sederhana ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi milik mereka. Berikutnya kita juga dijelaskan oleh Pak Sutanto tentang jenis-jenis manusia purba berdasarkan tempat ditemukannya, seperti manusia purba Sangiran, manusia purba Andong, dan manusia purba lainnya. Selain dua jenis manusia purba berdasarkan tempat ditemukannya, kami juga dijelaskan tentang nama-nama manusia purba seperti Homo erectus archaik, Homo erectus typic, dan Homo erectus progressive. Inilah fosil kuda nil purba yang ditemukan di situs Sangiran. Ada dua jenis, yaitu Hippopotamus dan Hexaprotodon. Keduanya hidup jutaan tahun yang lalu dan menjadi bukti kekayaan fauna pada masa lampau. Flages adalah perkakas batu yang berukuran kecil. Alat ini digunakan untuk melakukan pekerjaan memotong benda hingga digunakan untuk berburu binatang. Alat serpi memiliki sisi yang tajam seperti pisau dan terlihat bergerigi di beberapa sisinya. Alat serpi memiliki fungsi yang sama dengan pisau, yaitu untuk memotong benda berukuran kecil. Selain itu, serpi juga digunakan sebagai alat untuk menguniti hewan binatang buruan, sebagai alat serut, gurdi, mengikis, menggeruk, menggores, dan terkadang juga digunakan untuk menggali umbi-umbian yang berada di dalam tanah. Dengan cara menghancurkan atau membelah sebuah batu menjadi serpihan-serpihan, yang mana serpihan inilah yang akan digunakan sebagai alat yang dikenal sebagai serpi. Setelah dibelah atau setelah dipilih serpihan-serpihan tersebut, alat serpi biasanya langsung digunakan layaknya sebuah pisau, dan terkadang pula alat serpi ini juga diolah terlebih dahulu agar nyaman untuk digunakan dan tidak melukai tangan saat digunakan. Penemuan Flages di Indonesia pertama kali
dilakukan oleh von Koenigsegg pada tahun 1934. Setelah kita mengunjungi ruang pamer sebelumnya, kemudian kita dijelaskan tentang rute jelajah atau migrasi manusia purba serta teori-teori penjelajahannya. Pak Sutanto sedang menjelaskan mengenai tengkorak manusia purba, dan yang ditampilkan di sini adalah replikanya karena tengkorak manusia purba sangat sulit ditemukan. Siang kanca-kanca tepangaken nami kula Karen saking sedasa TP Gangsal. Kula badhe tanglet ing Ibu nggih. Napa iku Batu Sangir? Oh, Batu Sangir ini itu membawa nama sangiran itu namanya Batu Sangir ini. Memang dinamakan Sangir. Jadi nama sangiran gitu. Batu Sangir iku proses ndamelipun kados kaya piye? Ini itu juga sama digerinda juga, digerinda pakai mesin, diamlas, pakai penggilap itu amlasnya itu. Berarti Batu Sangiripun didamel piyambak nggih? Nggih, ada pengrajin kalau gini. Ada pengrajin sendiri. Ada pengrajin sendiri. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Sugeng siang Bu. Siap. Tepangaken kula Arvin. Kulo Justin, Ya. kulo badhe tanglet Bu. Nah niki wau kula tumbas batu. Niki batune jenisnya apa Bu? Obsidian. Obsidian. Nah, niki jenisnya obsidian. Tapi namanya derajat api. Oh, derajat Derajat api. derajat api. Ini jenisnya warnane ngenten iki, rencang-rencang. Enten birune lan niki menawi kena cahaya warnane malah dadi kuning. Saged dadi kuning. Terus niki nggih akeh jenise batune obsidian, mboten niki mawon enten obsidian sama gini. Ametis. Ini ametis. Ini ametis. Yang namanya Niki mentane. ametis. Ungu. Niki jenise ametis. Oh, ini yang kalsit. Kalsit. Ya. Warnane Niki napa, Bu? Itu obsidian sayang. Obsidian. Nah, ya, ini kan banyak ketemu tadi ya, yang belum dipoles. Kan dari poles itu. Oh, niki bahannya nggih Bu. Bahan ya Niki bahan. obsidian jenise napa Bu niki? Ini yang blue sapphire. Blue Ini sapphire. yang Niki lebih tua. blue sapphire niki derajat api. Ki kagunaane napa nggih Bu? Ya buat ake aja Mas, buat ake. Aksesoris. buat Aksesoris. lah, ya. Niki damelipun pripun nggih? Itu dulunya poles Mas pakai gerinda itu, mesin gerinda, lalu diamlas, saat dipakai itu penggilap itu namanya serbuk ini kan Oh. lagi bisa gilap gitu. Oke, matur nuwun Bu. Iya sami-sami. Nggih, sugeng enjing rencang-rencang lan Bapak Ibu sedaya. Kula elo saking 10 TP5. Kula ajeng tanglet kalian Ibu sinten, Bu? Diem. Bu Pijiem, nggih Bu. Niki kula kan wau tumbas niki nggih, Bu. Nggih, Batu akik nggih. nggih. Nggih, niki prosesnya pripun, Bu? Dados ngaten niki prosesnya pripun? Dipoles dulu, digerinda, lajeng dipoles pakai dipoles pakai amlas itu. Oh, berarti awalipun ngeten iki, Bu. Kados ngeten iki. Bahannya gini ya. Oh, Ini. Itu bahan materialnya. nggih. Biasanya pintenan, Bu? Kalau Setunggal ongkos poles atau apa? kantos ongkos polesipun? Kalau ongkos poles itu biasa 20 per biji. Oh, nggih. Nek pun dados ngeten iki pintenan, Bu? Biasa kalau jual saya sebenarnya 50, ini buat anak sekolah harga sudah paling murah, harga family gitu. Tapi kalau nggih. harga orang tua bapak itu beda lagi. Nggih. Biasanya kan wonten sing radi reganipun dhuwur nggih, Bu, tinggi Itu ngeten jenis Bu. batunya Mas, Oh, macam-macam jenis kan. batunya. Iya, ada yang Oh, kalimaya, nggih. ada yang jamrut itu. Jenis batunya. Niki jenisnya apa, Bu, niki, Bu? Ini Tiger E, kayu fosil sama labulador. Oh, laborator kalih Tiger E. Tiger E. Ya, kayu fosil. Nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Sehat selalu, nggih. Oke, amin, amin. Sugeng siang Pak. Sugeng siang. Sebelum kita memulai wawancara niki tepangaken kita kula Arvin
kelas 10 TP Gangsal, nomor absen 29. Nami kula Michael Justin Agri, TP Gangsal, nomor absen 19. Kalian Pak? Kilo Pak Sutanto Pak Sutanto. sebagai pemandu lokal yang ada di Sangiran. Ya, semua kula Arsalat Venito saking 10 TP5 nomor absen kali. Nami kula Naisela Keren Sanjaya saking 10 TP Gangsal, nomor absen Rorikut papat. Nah, ing dinten niki kula lan lencang-lencang badhe tanglet Nggih. babagan serpih Serpih, atau flakes. serpih itu adalah alat dari batu. Jadi alat batu itu nggak bisa yang ada disebut serpih, ada alat pemotong, ada alat pemburu ya. Jadi contohnya saja yang serpih itu bisa untuk nesek, untuk menguliti ya, menguliti itu. Kalau yang bola batu contohnya dulu tadi yang itu untuk cara berburu. Ya. Kalau yang namanya pasir itu yang untuk apa istilahnya untuk melempar pakai karet gitu waktu itu panah lah istilahnya ketapel. Tapi bentuknya yang segitiga gini. Itu ya Niku teng Sangiran wonten nggih, Pak? wonten tapi ya jarang ditemukan juga, tapi yang banyakkan di Sangiran itu yang banyak adalah yang namanya paleo, miso dan nio. Niku nggih flakes Itu eranya. Tapi eranya. kalau yang itu tadi disebut dengan nama eranya era Miocene. Bukan Miocene. Namanya adalah termasuk kapal apa ya? Mesolitikum. Ditemukan berapa pinten tahun? Itu istilahnya tidak bisa dijangka karena apa? Itu menemunya hanya cara kebetulan. Oh, kebetulan. Iya, tidak boleh dicari. Kalau di Sangiran sini ke siapa yang nyari ya kena hukuman. Oh, ngoten. Iya. Cuma nanti kalau lihat diambil atau diserahkan ke museum atau saya ngundang museum untuk ngambil, nanti setelah diteliti baru dibawa ke museum, setelah dibawa ke museum nanti berapa hari lagi dapat imbalan. Jadi di sini istilahnya tidak boleh dicari. Semua nih. Semuanya karena apa? Sudah dilindungi oleh cagar budaya. Tuh, ayo apa lagi? Iki, Pak. Niku fungsine serpih niku apa? selain menguliti. Selain Menguliti ya juga untuk potong juga. Untuk potong ya juga bisa. Potong daging kan? Ya motong daging. Ya motong daging untuk potong daun juga seperti itu. Karena dulu adanya cuma itu. Cuma batu. Seperti contoh yang mana yang tadi yang untuk pertama kali untuk membuat api? Hah? Kan dari batu. Dari batu yang namanya kalsedon. Caranya bagaimana? Digosok sek. Setelah itu yang pakai siapa? Yang pakai manusia Homo sapiens. Homo sapiens itu umurnya 300 sampai turun ke 200 ribu yang lalu. Disitulah mulai manusia menemukan api. Ya, mulai memasak makanan. Nah, setelah memasak makanan dia itu mikir-mikir ada yang lebih bagus lagi, yang lebih kuat. Itu yang dibikin dari kapak sorong itu tadi yang namanya megalitikum, dibikin dari logam atau perunggu. Oh, Itu. Itu Zamannya zaman megalitikum. megalitikum. Termasuk zaman Mengenal megalitikum. logam niku, Pak. Mengenal logam. Serpih niku tasih berfungsi mboten ing zaman megalitikum, Pak? Ya Tasih. jarang sekali, tapi kebanyakan sudah pakai yang corong. Karena corong itu kan Iya sih. bisa tajam sekali. Kalau yang megalitikum atau mesolitikum kan hanya hasil benturan batu sama batu. Kalau yang corong itu memang sudah dibikin manusia yang betul-betul dibikin untuk alat. Gitu. Terus nek flakes niku pecahan batu. Ya, pecahan batu. Nek kapak corong niku Dibikin, digawe dari logam, dibentuk. Oh. Tapi kalau yang itu tadi itu enggak dibentuk, hanya benturan sama batu, serpihannya bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang meso itu memang sudah di batu, sudah dibentuk, tapi bentuknya itu masih kasar. Oh. Nah, makanya disebut nama mesolitikum, hanya batu setengah tua atau setengah kasar. Itu. Apa lagi? Bon? Oke, cukup? Oke. Matur nuwun ya, Terima Pak. kasih sekali. Nuwun sangat nyun ngapunten Ya, mengganggu sama-sama, waktunya. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Matur nuwun, Pak. Yuk. kunjungan ke Museum Manusia Purba Sangiran adalah pengalaman yang seru dan sangat mendidik. Dengan mengelilingi Museum Purba Sangiran, kami kembali ke masa lalu dan membayangkan kehidupan manusia purba.
Dengan pengalaman ini juga kami belajar dengan bekerjasama sesuai dengan Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan. Kami bekerjasama dengan baik dan masing-masing dari kami berpartisipasi serta berperan dalam proyek kali ini. Dengan berakhirnya proyek kolaborasi ini, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada sekolah kami SMK Santo BKL Surakarta dan kepada situs Manusia Purba Sangiran karena telah membuka pintu pengetahuan dan memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan peradaban masa lampau. Terkhusus kepada Bapak Susanto yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan bersama kami. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing yang telah memberikan dukungan dan telah membimbing dan mengarahkan kami, dan juga kepada teman-teman yang telah bekerja keras secara